Ya, meski inovasi industri keuangan syariah sudah dilakukan sejak 4 tahun lalu, pertumbuhan industri syariah tergolong lambat. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan inovasi seperti apa yang diperlukan untuk mengembangkan keuangan syariah? Kita langsung membahasnya bersama Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Edi Setiadi. Apa kabar, Pak Edi? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Pak Edi, seperti tadi kita lihat di paket pengantar bahwa kemudian pertumbuhan industri keuangan syariah dibandingkan dengan industri keuangan konvensional. Pertumbuhannya masih belum maksimal. Penyebabnya apa saja sebetulnya, Pak Edi? Mungkin kalau dilihat pertumbuhannya tetap masih di atas yang konvensional ya, dari sisi pertumbuhannya. Namun karena memang basisnya lebih rendah daripada konvensional, memang terlihat secara pangsanya memang masih stagnan ya, di sekitar 4,92 kalau di perbankannya. Terus kemudian kalau di surat-surat berharganya sekitar masih 3,17% gitu. Dan nah saya kira apa penyebabnya? Nah tentunya di sini selain karena memang produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan masih relatif terbatas, namun juga dalam kondisi saat ini adalah karena ada beberapa bank yang sedang mengalami konsolidasi ya. Jadi artinya dia ingin memacu pergerakan lebih baik lagi, namun demikian dasarnya harus diperbaiki dulu gitu. Termasuk katakanlah kualitas dalam pembiayaan. Seberapa baik sebetulnya masyarakat teredukasi dengan baik akan produk-produk investasi ataupun produk-produk keuangan syariah sendiri sebetulnya, Pak Edi? Dan sejauh mana ini menjadi salah satu faktor mengapa kemudian pertumbuhannya tidak terlalu bisa terasa? Betul. Jadi kalau kita lihat dari survei literasi keuangan, memang pemahaman masyarakat masih kecil. Artinya di perbankan masih sekitar 30-an, kemudian di pasar modal sekitar 20-an. Bahkan kalau di industri, di asuransi itu masih sekitar 20-an. Nah, di pasar modal malah masih sekitar 2%-an gitu ya. Nah, inilah tantangan bagi kita. Itu adalah yang konvensional. Yang syariah tentunya lebih kecil lagi. Ya, itu yang konvensional. Nah, lebih challenging lagi ya. Lebih challenging lagi kita untuk mendorong melaksanakan edukasi. Di mana saja kita lakukan edukasi, itu di berbagai tempat lah. Artinya apakah itu dengan para pelajar, mahasiswa, dan juga kita melaksanakan di beberapa kota ya. Bahkan kita di mall-mall, turun ke mall juga ya. Jadi bersama industri. Sejauh ini feedback dari edukasi yang sebetulnya sudah dilakukan katakanlah oleh Otoritas Jasa Keuangan sendiri ataupun mungkin lembaga-lembaga keuangan lainnya, sebetulnya seberapa baik feedbacknya, Pak Edi? Saat ini bila mana kita melaksanakan kegiatan seperti katakan masyarakat, cukup banyak juga yang masuk akhirnya nabung di sana. Jadi kita jelas memang kita harus jemput bola akhirnya untuk perbankan syariah yang masih kecil atau keuangan syariah yang masih kecil harus jemput bola. Nah, namun saya yakin di Indonesia, apalagi sebagai negara Muslim yang terbesar ya, di London saja ini sudah cukup besar juga sekarang ini. Bahkan di London pemerintahnya juga sudah cukup memberikan dorongan untuk pengembangan keuangan syariah. Ya, artinya di negara yang non Muslim seperti itu. Masa kita negara Muslim tidak bisa seperti itu. Ya. Banyak kelebihan-kelebihan yang tentu saja didapatkan oleh masyarakat ketika mereka kemudian berinvestasi ataupun menabung di institusi keuangan syariah gitu ya. Beberapa diantaranya adalah mendapatkan keuntungan dengan sistem bagi hasil. Kemudian dikategorikan lebih aman dan lain sebagainya. Sejauh mana kelebihan-kelebihan ini sebetulnya juga diketahui oleh masyarakat sehingga kemudian saya kalau menabung di perbankan syariah misalnya saya untungnya akan lebih tenang, kemudian juga dapat mendapatkan imbal hasil yang baik. Betul. Prinsipnya sebetulnya baik menabung di bank konvensional ataupun di bank syariah itu kan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan ya, oleh LPS. Jadi jangan ada kekhawatiran di masyarakat sebetulnya kalau nabung di bank syariah takut misalkan dananya hilang. Bahkan ada insentif lain. Insentif lainnya adalah berupa bagi hasilnya di bank syariah bisa saja kalau di ukuran tingkat suku bunga lebih besar daripada tingkat suku bunga. Lebih lengkap mengenai insentif bagi hasil di perbankan syariah kita akan bahas setelah jeda berikut ini, Pak Edi. Pemirsa, kami akan segera kembali di Market Corner, tetap di tempat Anda. Investor Daily, today's edition. Get your copy now.
Ya, masih di Dialog Market Corner, masih membahas mengenai pertumbuhan dari industri keuangan syariah. Kalau dibahas sedikit, melanjutkan yang tadi Pak Edi, sebetulnya insentif apa saja yang sudah diberikan oleh pemangku kebijakan, katakanlah oleh OJK sendiri, supaya memang pertumbuhan industri keuangan syariah ini lebih baik? Baik. Jadi tentunya OJK sebagai regulator sudah barang tentu insentif yang diberikan adalah dari sisi regulasi. Ya, seperti apa regulasi? Katakanlah misalkan saat ini masalah pertumbuhan jaringannya. Yeah. Nah, kita dorong di perbankan syariah ini melalui bisanya menempatkan pelayanan bank syariah di bank konvensional. Artinya walaupun misalkan kantor cabangnya bank syariah hanya 2 atau 3, tapi dia bisa secara otomatis juga melayani masyarakat di kantor-kantor cabang bank konvensionalnya melalui namanya layanan syariah bank. Nah, itu seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita ada beberapa produk yang memang diberikan insentif. Ya, kemudahan-kemudahan yang sebelumnya kita masih belajar seperti katakanlah bagi hasil seperti apa. Nah, sekarang ada insentifnya bagi bank. Ya. Dan saya kira yang paling penting lagi perlu dorongan. Nah, di Indonesia ini kasusnya akan berbeda tentunya dengan beberapa negara di luar, baik itu negara muslim atau negara non-muslim. Ya. Contohnya katakanlah di Malaysia. Kalau Malaysia memang pemerintahnya langsung mendorong untuk meningkatkan keuangan syariah dengan dibentuknya ada yang namanya Malaysian International Islamic Financial Center misalkan. Nah, di UK juga sama. Ada yang namanya Task Force, Islamic Financial Task Force ya, dibentuk oleh sana. Termasuk baru-baru ini 2013 kan juga mereka menerbitkan sukuk kan. Oke. Kalau misalnya dukungan dari pemerintah ini cukup terasa terhadap pertumbuhan dari industri keuangan syariah di Malaysia dan juga di Inggris seperti Anda tadi sebutkan. Betul. Samakah levelnya dukungan dari pemerintah terhadap industri keuangan di dalam negeri? Ini masih perlu ditingkatkan, saya kira. Masih perlu ditingkatkan. Betul, sekarang ini kalau kita lihat share-nya, kalau surat berharga syariah negara, itu cukup besar pangsanya, itu sekitar 9, hampir 10%-an. Nah, ya, artinya dibandingkan perbankan masih kecil ya. Tapi kalau dibandingkan dengan di negara-negara lain, itu sudah lebih besar lagi gitu. Secara kapitalisasi juga besar juga. Jadi, secara tingkat penyaluran kredit perbankan syariah, kita kemudian lebih spesifik. Sebetulnya seberapa menarik ini juga bisa menjadi salah satu hal yang akhirnya melihat masyarakat sebagai salah satu pasar yang potensial untuk teman-teman di perbankan syariah. Tingkat penyaluran kreditnya seperti apa Anda melihat? Ya, jadi sekarang ini pada umumnya bank syariah itu melayani kelompok-kelompok boleh dikatakan ya menengah kecil lah ya, menengah kecil mikro bahkan. Bahkan ada bank yang spesifik juga melayani mikro gitu ya dan sebagainya. Dan ternyata pada saat melayani yang mikro memang bagus ternyata kinerjanya dan sebagainya juga bagus. Jadi ini potensi sekali ya. Secara jumlah nasabah dilihat dari rekeningnya ini bertambah cukup besar. Sekarang saja katakan untuk pembiayaan itu sekitar 3 jutaan ya, 3 juta lebih. Ditambah dengan rekening tabungannya itu 10 juta, jadi 13 juta. Dengan total size aset hanya 251 juta atau 252 juta sekarang ini, atau dengan BPR-nya menjadi 256 jutaan, artinya ini cukup besar porsinya ya dengan 13 juta ini. Ya, kalau kita lihat proyeksi persaingan, kalaupun memang katakan ingin dikatakan sebagai sebuah persaingan antara industri keuangan syariah dan juga industri keuangan konvensional, proyeksinya ke depan akan seperti apa sebetulnya Pak Edi? Nah, tentunya ini kita bicara dari sisi pangsa ya, pangsa. Artinya itu kan dicerminkan oleh growth juga ya, oleh pertumbuhan. Nah, kita harapkan memang pada saat tahun 2020, pada saat masyarakat ekonomi ASEAN ini muncul, ini kita sudah memiliki pangsa sekitar 15%-an. Nah, memang kita tidak setinggi yang ada di Malaysia sekitar 22% saat ini ya. Tapi itu adalah perjalanan ke sana. Dan tentunya dengan beberapa dorongan-dorongan yang akan kita berikan. Apa yang sebaiknya dilihat oleh masyarakat terkait dengan industri keuangan syariah di Indonesia supaya kemudian masyarakat juga lebih mengetahui keuntungan ataupun mungkin kelebihan-kelebihannya sebetulnya? Ya, tentunya yang pertama-tama masyarakat datanglah coba kepada pelayanan-pelayanan tidak hanya di perbankan tapi juga coba ke pasar modal. Banyak efek-efek yang ditawarkan oleh pasar modal, juga ke industri keuangan non-bank, asuransi mikro dan sebagainya. Saya kira seperti itu. Tapi tentunya juga dari regulator kita akan
jemput bola juga, melakukan sosialisasi dan sebagainya akan menambah. Ya, mencoba untuk membuka mata untuk pilihan investasi, yaitu adalah salah satunya di industri keuangan syariah. Pak Edi, terima kasih atas waktu Anda. Semoga ini bisa menjadi media sosialisasi yang baik untuk masyarakat. Terima kasih, sampai jumpa. Ya, bisa kami akan segera hadir dengan Market Corner selengkapnya setelah jeda berikut ini.